Warga percaya kalau di dalam areal tadi tidak boleh berdiri bangunan ataupun rumah lebih dari satu. Tapi malangnya, waktu berangkat kerja, suaminya mengalami kecelakaan di jalan. Sempat dibawa ke rumah sakit, cuma nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Tapi lagi-lagi, selang 4 bulan sampai 5 bulan ke depan setelah anaknya ini meninggal, kini giliran menantunya meninggal secara mendadak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh pecinta horor dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, teman horor. Kali ini teman horor akan membawakan cerita dari Mas Ari. Mas Ari ini adalah warga dari Banyumas. Peristiwa yang diceritakan oleh Mas Ari ini terjadi sekitar tahun 80-an. Di mana di tempat Mas Ari tinggal ini ada satu areal tanah pekarangan. Yang kira-kira luas areal tanah itu adalah sekitar 5.000 meter. Di dalam areal tanah tersebut bukanlah milik satu orang saja, tapi milik beberapa orang. Mungkin ada 4 atau 5 orang yang memiliki areal tanah tersebut. Di mana di areal tanah tersebut itu warga percaya adanya hal-hal aneh. Warga percaya kalau di dalam areal tadi tidak boleh berdiri bangunan ataupun rumah lebih dari satu. Jadi maksimal hanya boleh ada satu rumah ataupun bangunan di dalam areal tersebut. Dan diketahui di dalam areal tanah tersebut itu sudah ada satu rumah yang sudah lama ditempatin, sudah lama berdiri. Dan pemilik dari rumah di dalam areal tersebut itu adalah simbah dari Mas Ari ini. Dengan begitu, warga percaya sudah tidak boleh ada lagi bangunan ataupun rumah yang berdiri di areal tersebut, karena sudah ada satu rumah yaitu milik dari simbah Mas Ari ini. Tapi suatu ketika ada satu warga yang kala itu sengaja membangun rumah di dalam areal tersebut. Kita sebut saja namanya adalah Ibu Dia. Ibu Dia ini mendapatkan warisan dari orang tuanya, mendapatkan warisan tanah ya. Dan tanah tersebut itu berada di areal yang terlarang tadi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Ibu Dia dan keluarganya ini terpaksa membangun rumah di dalam areal tersebut. Rumah itu selesai dibangun, tidak ada kendala apapun. Akhirnya Ibu Dia dan keluarganya ini tinggal di dalam rumah tersebut. Mas Ari ini tidak terlalu paham waktu Ibu Dia dan keluarganya pindah ke rumah tersebut itu kapan dan punya anak berapa pada waktu itu. Tapi pada intinya Ibu Dia dan keluarganya ini ada suami, dan Ibu Dia ini seingat dari Mas Ari punya 7 anak. Setelah cukup lama menempati rumah tersebut, tidak ada suatu hal-hal aneh, hal-hal ganjil yang dialami oleh Ibu Dia. Warga pun sudah mulai melupakan mitos ataupun
cerita-cerita yang selama ini warga percaya kalau di areal tersebut tidak boleh berdiri lebih dari satu rumah. Tapi suatu ketika Ibu Diah ini mendapat kabar buruk, yaitu suaminya meninggal karena kecelakaan. Nah, dari sinilah malapetaka yang dialami oleh Ibu Diah ini mulai berdatangan. Kala itu suami dari Ibu Diah ini mau berangkat kerja pakai sepeda motor. Tapi malangnya waktu berangkat kerja suaminya mengalami kecelakaan di jalan. Sempat dibawa ke rumah sakit, cuma nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Akhirnya suaminya dibawa pulang, dikuburkan. Tidak ada hal-hal aneh, semua berjalan dengan wajar dan normal-normal saja. Ibu Diah pun keesokan harinya melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tapi lagi-lagi malapetaka Ibu Diah tidak berhenti sampai di sini. Selang 5 atau 6 bulan ke depan setelah suami dari Ibu Diah ini meninggal, kembali lagi Ibu Diah ini mendapat musibah. Kali ini anaknya meninggal secara mendadak. Tidak ada tanda-tanda kalau dia sakit ataupun hal-hal yang lainnya. Ketika itu Ibu Diah tidak berpikir aneh ataupun memikirkan hal-hal lain. Dipikirnya ini adalah murni karena memang sudah ajal dari anaknya. Singkat cerita, anaknya sudah dikuburkan. Ibu Diah pun melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tapi lagi-lagi selang 4 bulan sampai 5 bulan ke depan setelah anaknya ini meninggal, kini giliran menantunya meninggal secara mendadak juga. Nah, Mas Ari ini menceritakan kalau musibah yang dialami Ibu Diah ini terus-terusan, dan dalam 1 tahun itu ada 2 sampai 3 orang keluarga dari Ibu Diah ini yang meninggal. Ibu Diah ini punya 7 anak, tapi selang berapa tahun karena anak dari Ibu Diah ini meninggal, tinggal 1 anak bungsunya yang sekarang bersama dengan Ibu Diah. Anak-anak yang lain ini meninggal dalam waktu yang relatif singkat dan tidak terlalu lama jaraknya dari satu dengan yang lainnya. Kini Ibu Diah hanya tinggal bersama dengan anak bungsunya. Tapi lagi-lagi anak bungsunya kini sakit keras. Ibu Diah sudah berusaha berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik dan lain sebagainya, cuma hasilnya masih nihil. Anaknya tetap sakit dan kondisinya semakin parah dan semakin kritis pada waktu itu. Nah, pada saat itu ada datang kerabat dari Ibu Diah ini. Kita sebut saja namanya adalah Ibu Sur. Ibu Sur ini adalah bude dari Ibu Diah. Ibu Sur ini datang menawarkan agar Ibu Diah dan anaknya mau tinggal bersama dengan Ibu Sur di rumah Ibu Sur. Kala itu Ibu Diah menolak tawaran yang ditawarkan oleh Ibu Sur karena mungkin merasa nggak enak ataupun takut ngerepotin dan lain-lain. Akhirnya Ibu Diah tetap tinggal bersama dengan anaknya yang masih sakit waktu itu, tetap tinggal bersama di rumahnya. Tapi kondisinya bukannya semakin membaik, tapi semakin parah dan semakin kritis kondisi anaknya. Keesokan harinya Ibu Sur ini datang lagi ke rumahnya,
melihat keadaan ataupun anak yang masih sakit itu kondisinya seperti apa. Dilihatnya oleh Ibu Sur kondisinya semakin parah dan semakin kritis. Ibu Sur ini merasa kasihan dan merasa iba. Akhirnya Ibu Sur ini sedikit memaksa dan menasehati Ibu Diah. Jadi Ibu Sur ini juga bercerita kalau warga sekitar itu percaya kalau di areal tanah yang ditempatin sekarang ini itu tidak boleh ada lebih dari satu rumah, yang artinya satu rumah yang pertama adalah milik dari simbahnya Mas Ari. Nah, rumah yang kedua ini adalah milik Ibu Diah ini. Jadi warga percaya kalau ada rumah yang berdiri di situ lebih dari satu, itu akan mendapatkan musibah ataupun mendapatkan malapetaka yang tidak disangka-sangka. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Ibu Diah pun menuruti apa yang dikatakan oleh Ibu Sur. Ibu Diah beserta anaknya pada waktu itu langsung pindah ikut dengan Ibu Sur tinggal bersama di rumahnya. Waktu malam pindah, nah keesokan harinya anak dari Ibu Diah ini sudah menunjukkan semakin baik keadaannya. Yang tadinya sakit parah tidak bisa apa-apa, keesokan harinya secara tiba-tiba menunjukkan kalau hampir sembuh. Akhirnya Ibu Diah dan anaknya memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Ibu Sur di rumahnya. Rumah yang selama ini ditempatin Ibu Diah dibiarkan kosong dan tidak ada yang menempati. Hingga akhirnya rumah itu roboh dengan sendirinya. Sehingga sampai tidak ada bangunan lagi yang berdiri, hanya ada satu kamar mandi yang masih terlihat berdiri bangunannya waktu itu. Nah, selang berapa lama ada kerabat dari Ibu Diah ini, kita sebut saja namanya adalah Mas Imam. Mas Imam ini sudah lama merantau. Dia menimba ilmu di pondok pesantren. Mas Imam ini pulang ke rumahnya mendengar kejadian yang dialami oleh Ibu Diah. Akhirnya Mas Imam ini menemui Ibu Diah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Ibu Diah pun menceritakan dari suaminya meninggal hingga kondisi saat ini. Akhirnya Mas Imam ini meminta bantuan kepada teman-temannya yang dulu sama-sama menimba ilmu di pondok pesantren. Temannya ditelepon, akhirnya mereka datang. Ada dua temannya kala itu yang datang ke rumah Mas Imam. Mas Imam bercerita apa yang dialami oleh Ibu Diah. Tak lama kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi di mana rumah Ibu Diah itu dulu ditempati. Mereka melakukan ritual doa-doa. Tak lama dari situ terlihat mereka mengambil benda-benda yang asing. Itu benda-benda itu ditarik dari tanah. Dia mengambil benda-benda pusaka. Di situ ternyata banyak sekali benda pusaka yang berada di dalam rumah tersebut. Kata Mas Ari itu ada tombak, ada keris, ada senapan, dan masih banyak lagi benda-benda pusaka lainnya. Akhirnya benda-benda pusaka itu dibawa oleh tamannya. Mas Ari sendiri nggak tahu kemanakan benda-benda pusaka tersebut. Cuman Mas Imam setelah itu bercerita kalau pada zaman dahulu, masih pada zaman penjajahan,
itu di areal tersebut itu adalah pos base camp ataupun tempat persembunyian. Nah, di situ tuh ada satu gua ataupun tempat bawah tanah. Nah, di situ mereka para pejuang kita itu bersembunyi. Nah, mungkin pada waktu mereka bersembunyi di dalam situ, guanya itu longsor ataupun ada musuh yang menyerang, akhirnya mereka semua meninggal di dalam gua tersebut. Yang intinya Mas Imam ini bercerita kalau banyak sekali para pejuang yang meninggal di situ dan tidak dimakamkan secara layak. Hingga saat ini areal tersebut dibiarkan kosong. Tidak ada warga yang berani membangun rumah ataupun bangunan lain di areal tersebut. Warga percaya bahwa memang masih ada masih percaya kalau di areal tersebut tidak boleh berdiri lebih dari satu rumah. Yang rumah yang sekarang berdiri adalah milik dari Simbah Mas Ari yang hingga sampai saat ini rumah tersebut masih ditempatin. Kalau Mas Ari ditanya apakah Simbah Mas Ari ini mengalami hal-hal aneh selama menempati di areal terlarang tersebut, Mas Ari ini tidak pernah diceritakan oleh simbahnya ini tidak pernah menceritakan kalau di areal tersebut ada hal-hal aneh. Mungkin karena ditutup-tutupin ataupun memang benar-benar tidak ada hal-hal yang aneh yang dialami oleh simbah dari Mas Ari ini. Kita semua tidak tahu. Terima kasih Mas Ari yang sudah mau bercerita di Teman Horor. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, cerita-cerita horor, silahkan bisa kirim email ke temanhoror@gmail.com. Silahkan susun ceritanya secara rapi, nanti kita akan ceritakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan tetap menyajikan cerita-cerita horor yang menarik. Sekian cerita dari Teman Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.